Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini beredar kabar istana ketar-ketir ya. Ini ketar-ketir Jokowi jadi presiden pertama yang masuk penjara. Wah, ini ada apa begitu? Apakah rakyat setelah lengser begitu? Apakah Jokowi setelah lengser akankah rakyat akan mengadili semua begitu? Pasti kekuatan seorang presiden di situ ya, selama masih ada di Konoha, mereka masih di atas angin. Itu satu. Berbeda dengan negara-negara lain begitu. Negara-negara lain korupsi saja, ya korupsi, terus kemudian nepotisme mereka bisa dihukum diadili oleh masyarakatnya bersama-sama. Tapi kalau di negara kita ya, pengikut-pengikut seorang Jokowi banyak begitu kan. Pengikut-pengikut Gibran juga banyak. Artinya sudah dipecah-pecah sana sini, tidak kompak begitu kan. Inilah pada akhirnya ya kami menganggap bahwa kalau seorang Jokowi diadili nantinya ya, saya setuju begitu kan. Diminta pertanggungjawaban saja. Apakah apa yang terjadi ya, untuk menjelaskan itu. Makanya saya sudah mewanti-wanti begitu ketika Jokowi minta maaf kemarin begitu kan ya, di media sosial berkali-kali minta maaf di acara kemarin begitu kan ya, di IKN semuanya minta maaf ya. Jokowi minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Makanya di akhir kepemimpinan seorang Jokowi ada jumpa pers ya, untuk menjelaskan situasi politiknya. Bagaimana dulu, reshuffle, mulai dari ekonomi, mulai dari apa yang dilakukan. Kalau mereka gagal juga minta maaf, ya semuanya di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa seorang Jokowi di situ biar tidak diadili oleh rakyatnya, maka berikan klarifikasi jumpa pers di situ begitu. Tapi pada kenyataannya, apakah mau minta maaf lagi? Kalau sekedar minta maaf, masyarakat pusing begitu kan. Sering berkali-kali seorang Jokowi minta maaf, ya, tapi tidak menjelaskan secara detail minta maaf dalam bentuk apa, kesalahan apa. Itu satu begitu ya. Ini penting. Coba baca komentar dari netizen. Ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap nih komentar dari netizennya ini. Beredar kabar istana ketar-ketir Jokowi jadi presiden pertama yang masuk penjara. Wah, ini akan menjadi sejarah begitu. Tapi saya kira tidak mungkin begitu. Seorang Jokowi masih kuat ya. Nggak tahu nanti kalau sudah 1 tahun ya. Bahkan ini banyak sekali pro dan kontra soal dugaan ijazah ya, ijazah palsu ya, soal akun Fufu Fafa. Ini mungkin masyarakat akan melihat itu ya. Ya jangan Jokowi aja kasihan, keluarganya juga dong biar ngumpul. Pantas dia bentuk koalisi jumbo biar melindungi diri dari Senayan sampai di pemerintahan baru supaya kasusnya nggak bisa diproses ya. Ini kan harus ada bukti secara forensik, ada bukti-bukti nyata. Apakah seorang Jokowi ini ada dugaan-dugaan yang melawan negara atau bagaimana? Karena begini. Kepala negara, presiden dan wakil presiden ya, ketika mereka akan diproses masuk penjara satu. Yang kedua adalah menipu terhadap rakyatnya sendiri ya, Yang kedua adalah suap. Yang ketiga adalah ya mereka berkhianat terhadap negara. Nah, 3 poin inilah yang kemudian bisa diadili untuk ya dijerat ke penjara atau diseret ke penjara. Maka kemudian kalau hanya tidak ada bukti simpang siur begitu kan, tidak hanya bukti, hanya melakukan bahwa ini adalah nepotisme, KKN ya, tapi suap, tapi tidak ada bukti yang secara kerugian terhadap negara ya terkait suap apapun dan sebagainya, saya kira tidak bisa. Nggak tahu kalau nepotisme itu banyak di Indonesia begitu. Dalam artian bahwa ya coba kita keliling di instansi itu, pasti anaknya ini, anaknya itu begitu kan ya. Terus kemudian itu ponakannya, ya ininya, saudaranya, ininya. Itu banyak begitu. Artinya apa? Artinya ya dalam hal ini maka masyarakat yang harus kita waspada dan antisipasi. Kenapa? Karena masyarakat di situ begitu kan ya, sudah yang saya katakan tadi dipecah-pecah begitu. Sudah ada paradigma
stigma yang muncul kemudian ya di tengah-tengah masyarakat, pemilih si A, pemilih si B dan sebagainya. Itu sudah muncul paradigma itu begitu. Tapi saya yakin kalau seorang Jokowi masuk penjara begitu kan ya, dengan kasus apa? Ya inilah menjadi pertanyaan penting. Coba kita baca ini. Beredar kabar istana ketar-ketir Jokowi jadi presiden pertama yang masuk penjara. Kondisi pemerintah Presiden Jokowi yang diduga sudah tidak baik-baik saja terungkap kepada publik. Adalah sebuah video yang berdurasi kurang ya dari 1 menit dan viral di media sosial Instagram dalam beberapa hari ini yang mengungkapkan hal tersebut ya, bahwa video tersebut ya diunggah dalam akun Didin Dharma dan judul Ring 1 khawatir Jokowi presiden pertama yang dipenjara. Saya kira jauh begitu kan ya. Jauh, karena kenapa? Karena tidak ada bukti yang kemudian disampaikan itu. Coba kita baca nih. Video tersebut di akun ya, isi video tersebut menyanyikan pernyataan ya pengamat dan praktisi hukum Johan Silalahi dalam sebuah forum diskusi bersama sejumlah pakar hukum tata negara. Direktur Negarawan ya Center dan menyampaikan informasi yang diperoleh mengenai kondisi di istana saat ini. Akan tetapi dia juga mendapat informasi adanya kesepakatan bersama dalam upaya menghindari penegakan hukum terhadap orang Jokowi. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Pada saat menjabat dan saat tidak menjabat mereka tidak bisa disentuh oleh hukum. Mereka dilindungi oleh hukum. Tidak tertulis ya. Namun dirinya memandang kalaupun ada konsensus antara pihak-pihak tertentu untuk melindungi seorang Jokowi dan penegakan hukum, maka hal tersebut sama saja mengkhianati konstitusi. Nah inilah ya. Kalau ada hukum yang kemudian disembunyikan tanpa tertulis di situ begitu, jelas mereka mengkhianati sebuah konstitusi. Ya bisa saja diseret, bisa saja diadili. Kenapa? Ya karena realitasnya adalah ada hukum yang kemudian ya disembunyikan, ada intervensi apapun. Kalau ini terbukti, ya kalau ini terbukti bisa seorang Jokowi diadili. Tapi kalau mereka tidak terbukti begitu kan ya, hanya asumsi orang, maka tidak bisa untuk mengadili seorang presiden. Ya, apalagi seorang presiden di situ masih menjabat ya. Tidak bisa dipanggil seenaknya, memanggil presiden tidak bisa. Karena apa? Karena takut. Padahal mereka bisa. Di negara-negara lain bisa begitu. Ya, makanya menghukum seorang Jokowi untuk seret ke pengadilan kan harus ada laporan ya. Laporannya dalam bentuk apa? Nah itu satu begitu ya. Karena kita lihat saja anggaran dari APBN terus kemudian dari dari laporan keuangan itu kan sudah jelas ya, sudah jelas begitu kan ya, sudah jelas. Nanti di APBN kan sudah tutup begitu kan ya. BPK sudah tidak ada yang kemudian menemukan kejanggalan-kejanggalan itu satu begitu ya. Maka kita lihat perspektif yang kemudian ya dari masyarakat, apa kejanggalan itu yang kemudian bisa seorang Jokowi bisa dijerat hukum ya. Masalah nepotisme, masalah hukum atau masalah apa ya. Padahal kalau kita lihat konstitusi yang jelas, tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara baik presiden ataupun siapapun dan versi paling bawah itu sama sama di mata hukum ya. Berarti tidak ada kegebalan hukum. Iya begitu kan, tidak ada kegebalan hukum di negara kita. Makanya dengan adanya seperti itu, kalau ingin ya memenjarakan seorang Jokowi, ya kita harus tahu laporannya seperti apa. Delik aduannya apa yang dikerjakan mereka, apakah ini bersifat asumsi atau tidak begitu kan. Itu kita lihat saja. Tidak gampang untuk menjerumuskan orang ke dalam penjara, kecuali kasus yang manipulasi begitu kan ya. Dugaan ijazah palsu misalnya begitu ya. Boleh ditelusuri di situ. Ya, tapi kalau seorang Jokowi punya ijazah asli kan gimana? Yang kedua adalah ya harus punya ya hukum, ya payung hukum. Dalam artian payung hukum itu ada motif apa ya di balik ini semua sehingga terungkap ya fakta-fakta apa dugaan-dugaan yang kita muncul ya, masalah hukum, masalah konstitusi, masalah
nepotisme, masalah pengkhianat terhadap negara atau apa, itu harus detail di situ. Tapi kalau selama ini saya yakin dan saya yakinnya semua presiden, karena ini eranya reformasi begitu kan ya, tidak bisa sewenang-wenang mereka untuk mencoblosan ke penjara. Ya, kenapa? Karena pada kenyataannya adalah ya tidak menemukan bukti secara forensik ya. Kalau menemukan itu ya siapapun bisa masuk penjara. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.